Buku ini tuh tipis banget teman-teman, cuman segini. Tapi untuk mereview buku setipis ini aku butuh waktu 2 minggu buat membacanya. Dan ini lumayan kontras dengan videoku yang sebelumnya. Waktu itu aku review buku A Short History of Nearly Everything, dan itu tebalnya kurang lebih segini nih. Tapi aku hanya butuh waktu 4 jam untuk baca buku itu, sementara buku yang setipis ini harus kubaca selama 2 minggu. Hello everyone and welcome back to my lens. Seperti yang udah aku janjikan di video sebelumnya, hari ini aku mau review sebuah buku yang membahas tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Tapi tenang, ini nggak bakal jadi rumit, nggak bakal jadi pusing, nggak akan bikin teman-teman jadi bosan juga, karena buku ini menerangkan cabang-cabang ilmu filsafat dengan menggunakan anekdot atau lelucon. Seru banget nggak sih? Judulnya adalah Plato Ngafe Bareng Singa Laut. Tuh kan, judulnya aja udah lucu kan? Dan buku ini ditulis oleh dua orang, yang satu namanya Thomas Cathcart dan yang satu lagi Daniel M. Klein. Nah, dua orang ini adalah mantan mahasiswa Fakultas Filsafat di Harvard University, dan katanya sekarang dua-duanya itu bekerja sebagai orang biasa aja. Tapi kalau menurutku, pas aku lihat video-video mereka di YouTube ya, ini jauh banget dari biasa aja teman-teman. Mereka itu keren. Dua-duanya udah sangat senior, tapi dua-duanya umurnya panjang karena suka ngelawak. Kalau Thomas Cathcart ini dia bekerja sebagai penulis dan katanya bekerja bersama dengan geng jalanan di Chicago. Aku nggak tahu maksudnya apa. Kalau Daniel M. Klein, dia sampai sekarang itu masih aktif sebagai pelawak tapi di belakang layar, karena kerjaan dia adalah bikin lelucon-lelucon untuk disampaikan pelawak-pelawak yang sampai sekarang masih suka kita lihat di TV juga. Nah, buku ini tuh sebenarnya tipis ya teman-teman. Bisa dilihat di sini, ini udah kerendam air juga tapi cuman segini doang tuh. Tapi untuk bisa membaca buku setipis ini, menyelesaikannya itu aku butuh waktu 2 minggu. Kalau dibandingkan dengan video yang sebelumnya yang aku nge-review buku science itu, aku baca bukunya itu segini tebalnya. Dan ada sekitar 290-an halaman. Dan aku hanya butuh waktu 4 jam buat baca buku itu. Kalau yang ini segini doang nih, 2 minggu. Karena apa teman-teman? Karena waktu baca buku ini tuh kayak butuh waktu bengong gitu loh. Dan ya memang karena ini genrenya filsafat ya. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah tebal tipisnya buku tuh nggak menentukan seberapa lama kita membaca buku itu, karena ya setiap buku memang beda-beda. Dan yang lebih penting itu bukan seberapa cepat kita baca, tapi seberapa besar, seberapa dalam kita menikmati bacaan kita. Betul nggak sih? Oke, daripada berlama-lama, karena aku juga udah gak sabar membagikan keseruan membaca buku ini sama teman-teman, kita simak langsung aja yuk reviewnya, because reading can change your life. Seorang kakek berumur 90 tahun pergi ke dokter dan berkata, "Dok, istri saya yang berumur 18 tahun sedang hamil." Lalu dokter itu berkata kepada sang kakek, "Saya kasih cerita ya. Seseorang pergi berburu, tetapi alih-alih sebuah senapan, dia keliru mengambil sebuah payung. Ketika seekor beruang tiba-tiba menyerang orang itu, ia mengambil payung tersebut, menembak si beruang, dan membunuhnya." Kakek itu mengatakan, "Tidak mungkin, orang lain pasti menembak beruang itu." Dokter itu pun berkata, "Itulah maksudku." Sama seperti sang dokter yang menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan isi pikirannya kepada sang kakek, buku Plato Ngafe Bareng Singa Laut ini juga menggunakan analogi dan anekdot-anekdot lucu untuk menjelaskan cabang-cabang ilmu filsafat, karena memang cara itulah yang paling cerdas dan menyenangkan dalam belajar filsafat. Tapi jangan salah kaprah ya teman-teman, meskipun anekdot dan lelucon itu terkesan ringan dan mudah dicerna, membuatnya itu sulit loh. Dibutuhkan pemahaman dan pengertian yang baik dulu sebelum seseorang dapat membuat analogi yang tepat tentang sesuatu. Kalau analogi yang dibuat tidak tepat,
Kemungkinan besar orang yang belajar dari analogi tersebut akan menangkap penjelasannya secara salah. Analogi yang baik adalah yang mampu membuat seseorang memahami pesan sulit yang terkandung di dalamnya. Penulis sendiri mengaku menyusun buku ini tidak secara kronologis, melainkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran mereka ketika mereka tersesat dalam kelas pertama filsafat dan bidang-bidang filsafat yang menanganinya. Menariknya, seluruh lelucon dalam buku ini, secara kebetulan, atau sebenarnya secara cerdas, telah mencakup wilayah konseptual dan disiplin dalam ilmu ini. Jadi, apa saja bidang-bidang atau cabang-cabang ilmu filsafat dan lelucon apa yang menjelaskan intisarinya? Yuk kita simak sama-sama. Pertama, ada cabang ilmu metafisika. Metafisika menangani pertanyaan-pertanyaan besar seperti apa itu ada? Apa itu kenyataan? Apakah kita memiliki kehendak bebas? Berapa banyak malaikat yang dapat menari di atas kepala peniti? Pertanyaan terakhir ini kesannya aneh ya guys. Tapi di masa lalu ini ramai dibicarakan loh oleh para pemikir hebat, bahkan sampai diperdebatkan. Dan ada satu pertanyaan lagi yang mungkin pernah terbersit juga di benak kita. Apakah alam semesta dan hidup ini punya sebuah tujuan? Banyak filsuf yang mempercayai hal itu, bahwa segala sesuatu memiliki telos atau tujuan yang harus dicapainya. Aristoteles mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan. Sementara Santo Agustinus berpendapat bahwa tujuan hidup seluruh ciptaan adalah mencintai Allah. Namun, merumuskan tujuan hidup tidaklah semudah itu. Dan bukankah akan menjadi terlalu dangkal apabila tujuan hidup dirumuskan secepat dan semudah itu? Seperti cerita ini. Mrs. Goldstein berjalan menyusuri jalanan dengan dua orang cucunya. Seorang teman menghentikannya untuk bertanya berapa umur cucunya itu. Ia pun menjawab, yang dokter usianya 5 tahun, dan yang pengacara 7. Bayangkan teman-teman kalau tujuan hidup kalian sudah ditentukan sedini itu. Bukankah hidup ini akan jadi mengekang dan membosankan? Cabang ilmu yang kedua adalah logika. Ya, ini adalah cabang ilmu filsafat yang di kemudian hari melahirkan sains dan matematika. Logika melihat konsistensi dari hubungan sebab akibat sebagai sebuah kebenaran atau kemasuk akalan segala sesuatu. Ketika sebuah peristiwa atau pernyataan tidak memiliki konsistensi ini atau dapat dibilang tidak masuk akal, biasanya kita dengan mudah mengatakan bahwa itu bukanlah kebenaran, sebab itu tidak logis. Suatu saat seorang pria Irlandia masuk ke sebuah bar dan memesan 3 gelas bir. Ia menenggaknya satu persatu hingga habis. Kemudian, ketika ia hendak memesan 3 gelas berikutnya, sang penjaga bar mengatakan, "Saya kasih tahu ya, bir itu tidak akan terasa hambar kalau saja Anda membelinya satu persatu." Lalu si orang Irlandia menjawab, "Memang saya tahu, tetapi saya mempunyai 2 orang saudara. Yang satu di Amerika, dan yang lain di Australia. Ketika kami berpisah, kami berjanji untuk minum dengan cara ini, untuk memperingati hari-hari ketika kami minum bersama. Masing-masing gelas untuk kedua saudara saya, dan yang ketiga untuk saya sendiri." Sang penjaga bar begitu tersentuh dengan cerita orang itu dan selalu menyediakan 3 gelas bir setiap orang Irlandia itu datang ke barnya. Suatu hari si orang Irlandia datang dengan hanya memesan 2 gelas bir. Para pengunjung yang lain yang sudah mengenalnya memperhatikannya dengan hening ketika melihat ia hanya memesan 2 gelas. Pada kali berikutnya, ketika ia datang lagi dan hanya memesan 2 gelas bir, si penjaga bar berkata, "Saya ikut berduka cita, sobat." Kemudian si orang Irlandia berkata, "Oh tidak, semuanya baik-baik saja. Saya hanya baru saja menjadi anggota jemaat gereja Mormon, dan saya tidak boleh minum. Jadi saya hanya memesan untuk kedua saudara saya." Kita tentu bisa langsung menyimpulkan bahwa cara berpikir pria ini tidak logis, bukan? Cabang ilmu filsafat yang ketiga disebut sebagai epistemologi atau teori pengetahuan. Cabang ilmu ini banyak membahas tentang hakikat pengetahuan dan justifikasi terhadap suatu keyakinan, seperti pertanyaan, "Dari mana Anda tahu kalau itu benar?" Pertanyaan skeptis bukan? Ya, karena cabang ilmu ini memang banyak berurusan dengan skeptisisme. Suatu hari seorang mahasiswa dari David Hume, filsuf Inggris yang terkenal dengan empirisme dan skeptisismenya, mengalami sakit di sikunya.
Sebut saja nama mahasiswa itu Bill. Temannya menyarankan untuk mengunjungi seorang suami yang hidup di gua tidak jauh dari sana. Tinggalkan saja sampel urinmu di luar guanya. Dia akan mendoakannya dan secara ajaib mendiagnosa masalahmu dan mengatakan apa yang dapat kamu lakukan. Biayanya hanya $10. Bill berpikir bahwa taruhannya tidak terlalu besar sehingga ia mau melakukannya. Di hari berikutnya, ia kembali ke depan gua itu dan menemukan sebuah catatan untuknya. Sikumu sakit karena main tenis. Rendamlah sikumu dengan air hangat. Jangan mengangkat barang berat. Akan menjadi lebih baik dalam 2 minggu. Di sore hari, Bill mulai curiga bahwa mujizat suami itu hanya diatur oleh temannya yang bisa saja memberi catatan dan meninggalkannya di luar gua secara diam-diam. Ia pun memutuskan untuk kembali ke sana dengan membawa cairan lain. Ia mencampur air keran, sedikit sampel dari anjingnya, dan sampel urin dari istri dan anaknya, dan untuk melengkapinya, ia mencampurkan cairan lain dari tubuhnya sendiri, lalu meninggalkan campuran itu di depan gua bersama dengan uang $10. Keesokan harinya, ia kembali ke gua dan menemukan catatan lain yang mengatakan, air keranmu terlalu keras, cari pelembut air. Anjingmu cacingan, beri dia vitamin. Anakmu kecanduan kokain, bawa dia ke tempat rehabilitasi. Istrimu hamil dengan 2 bayi perempuan kembar. Mereka bukan anakmu. Segera hubungi pengacara. Dan kalau kamu tidak berhenti main-main dengan dirimu sendiri, sikumu tidak akan pernah sembuh. Biasanya dalam lelucon, seperti halnya dalam filsafat, interpretasi yang skeptis akan terus bertahan, tidak peduli seberapa banyak sesuatu sudah berhasil dibuktikan. Cabang ilmu filsafat yang berikutnya adalah etika. Cabang ini memilah mana yang baik dan yang buruk. Menurut penulis, bidang inilah yang membuat para pemimpin agama, orang tua, dan kaum cendekia sibuk mencari jawaban atas baik atau tidaknya segala sesuatu. Namun, bidang ini jugalah yang terus membuat anak-anak dan para filsuf sibuk bertanya mengapa. Ilmu etika memang cukup rumit, mengingat kita semua tidak selalu sepakat tentang apa yang baik dan benar. Ada sebuah cerita tentang seorang rabi muda yang keranjingan bermain golf. Bahkan pada Yom Kippur, hari raya suci orang Yahudi, sang rabi tetap menyelinap pergi sendirian untuk bermain golf 1 putaran yang singkat. Pada lubang terakhir ia memukul, angin berhembus kencang dan membawa bolanya langsung terjatuh ke lubang dengan tepat. Seorang malaikat yang menyaksikan mujizat itu mengeluh kepada Tuhan. Orang ini bermain golf pada Yom Kippur, dan engkau menyebabkan dia mendapat a hole in one. Apakah ini yang disebut hukuman? Tentu saja hukuman, kata Tuhan sambil tersenyum. Siapa yang dapat ia beritahu tentang kemenangannya ini? Kelima, ada filsafat agama. Filsafat agama ini berbeda dengan spiritualitas ya. Apabila spiritualitas melihat Tuhan dan agama sebagai sesuatu yang lebih personal, filsafat agama memandangnya dari posisi yang lebih berjarak. Inilah yang biasanya membuat para filsuf dituduh sebagai penyebab kesesatan dan tidak bertuhan. Padahal, ada banyak loh filsuf yang justru memiliki kehidupan spiritual yang mendalam dan membangun relasi yang kuat dengan Tuhan di balik skeptisisme mereka. Lalu, mengapa seseorang harus mempelajari filsafat agama? Untuk menghindarkannya dari intoleransi tentu saja. Selanjutnya ada eksistensialisme. Bidang ini berkembang pada abad ke-19 sampai 20 dan banyak berkutat dengan pertanyaan mendalam tentang makna kehidupan dan kematian. Apa artinya menjadi hidup? Atau apa yang ingin kita pahami ketika kita mati? 3 orang sahabat terbunuh dalam suatu kecelakaan mobil dan bertemu pada suatu sesi orientasi di surga. Seorang fasilitator surgawi pun bertanya kepada mereka bertiga, apa yang paling ingin kalian dengar dari orang-orang terdekat dan keluarga pada hari pemakaman kalian? Yang pertama mengatakan, saya harap orang-orang akan mengatakan bahwa selama hidup, saya telah menjadi dokter yang baik, sekaligus kepala keluarga yang baik. Yang kedua mengatakan, saya ingin mendengar orang-orang berkata bahwa sebagai guru sekolah, saya membuat perbedaan besar dalam kehidupan anak-anak. Lalu yang ketiga mengatakan, saya ingin mendengar seseorang mengatakan, lihat, dia bergerak. Heidegger, seorang filsuf Jerman,
mengatakan bahwa hidup dalam bayang-bayang kematian bukan hanya berani, melainkan itulah satu-satunya cara yang otentik untuk hidup, karena kita tidak pernah tahu nomor urut kita dapat muncul kapan saja. Selain keenam tadi masih ada filsafat bahasa, sosial politik, relativitas, dan metafilsafat. Dan bidang-bidang ilmu itu tidak lain dari cikal bakal ilmu-ilmu yang sampai saat ini kita pelajari sebagai mata pelajaran yang umum di sekolah. Filsafat memang induk dari seluruh ilmu pengetahuan sehingga kita wajib mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain di bangku perkuliahan. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Seru kan obrolan Plato ketika ngafe bareng singa laut? Itu tadi review bukunya teman-teman. Semoga sukses mengubah sudut pandang kalian tentang ilmu filsafat ya. Jadi filsafat itu nggak melulu tentang hal-hal yang membosankan, yang berat-berat, yang di luar pemikiran kita. Karena ada juga sisi-sisi filsafat yang lucu, yang menyenangkan, dan yang bikin rileks. Terlebih lagi, filsafat ini kan bicara banyak tentang kehidupan. Dan orang-orang yang menang dalam kehidupannya adalah orang-orang yang berhasil menemukan titik-titik lucu dalam hidupnya. Am I right? Oke, minggu depan aku mau bahas tulisan seorang filsuf yang sebenarnya aku nggak pernah ngaku jadi fans berat filsuf ini, tapi ternyata pas aku lihat lemariku itu banyak banget buku dia. Jadi siapakah si filsuf fenomenal ini? Kalau teman-teman penasaran, ikutin terus aja ya videonya minggu depan. Jangan lupa like. Terus kalau teman-teman mau request buku-buku filsafat, tulis juga di kolom komentar dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. See you on the next Friday. Bye.